أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Qadisiyah merupakan sebuah daerah di sebelah timur Sungai Efrat. Memiliki banyak kebun kurma dan aliran irigasi. Qadisiyah adalah pintu gerbang kerajaan Persia Majusi penyembah api pada masa lampau. Adapun saat ini, Qadisiyah terletak di barat daya Hillah dan Kufah bagian tengah Irak. Perang ini merupakan pertempuran terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Irak. Sejumlah kisah keberanian dan pengorbanan yang menebarkan hati menghiasi insiden bersenjata ini. Peristiwa monumental tersebut berlangsung pada tahun 14 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah gugurnya Panglima Abu Ubaid pada pertempuran di jembatan Sungai Efrat, ditambah dengan pengkhianatan kaum kafir Irak pada masa itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertekad memimpin ekspansi militer menuju Irak. Di tengah perjalanan digelar majelis musyawarah militer. Para sahabat senior menyetujui kepimpinan Umar, kecuali Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Aku khawatir apabila engkau kalah, maka kaum muslimin di seluruh penjuru bumi akan melemah. Aku mengusulkan agar engkau menunjuk seorang panglima sementara engkau kembali ke Madinah." Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Menurut pendapatmu, siapa orang yang tepat sebagai panglima perang di Irak?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Aku telah menemukannya." Umar radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Siapa dia?" "Dia adalah singa yang menerkam dengan kukunya Sa'ad bin Malik Az-Zuhri," tegas Abdurrahman bin Auf. Umar pun membenarkan hal itu, lalu segera mengutus Sa'ad beserta bala tentaranya menuju Irak yang termasuk teritorial Imperium Persia. Sa'ad bin Malik sendiri lebih dikenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dengan sigap, Sa'ad mengerahkan tentaranya untuk bergabung dengan pasukan Al-Musanna bin Harisah di sana. Namun sebelum kedua pasukan bertemu telah terdengar berita meninggalnya Al-Musanna. Lengkaplah jumlah pasukan Islam menjadi 30.000 prajurit. Di dalamnya terdapat 70 veteran perang Badar, 300 sahabat Nabi yang mengikuti Fatuhu Mekah, dan 700 putra sahabat Nabi. Garda depan dipimpin oleh Zahrah bin Abdullah, sayap kanan di bawah komando Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dan sayap kiri diatur oleh Qais bin Maksyuf radhiyallahu anhu. Bertindak sebagai panglima tertinggi seluruh pasukan Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar mengomentari, "Demi Allah, aku akan mempertemukan para raja non-Arab dengan raja-raja Arab." Sampailah pasukan Islam di Qadisiyah dan menetap selama 1 bulan. Maka rakyat Persia segera melaporkan tindakan kaum muslimin tersebut kepada Yazdigir, raja Persia kala itu. Kemudian Yazdigir mengirim parade militer berskala besar ke Qadisiyah. Batalion gabungan artileri kavaleri ini di bawah komando panglima senior yang bernama Rustum. Mereka berangkat membawa 12.000 personil. Garda depan dipimpin Jalinius, pertahanan belakang diatur oleh Al-Bairuzan, sayap kanan dipimpin oleh Harmuzan, adapun sayap kiri dipegang oleh Mihran. Persia semakin congkak tak kalah diperkuat oleh 33 gajah. Setiap gajah menarik gerbong yang membawa 20 serdadu beserta peti persenjataan. Musuh menempatkan 18 gajah pada lini tengah pasukan, di antaranya seekor gajah putih milik raja yang paling besar di garis terdepan. Adapun 15 gajah lainnya pada posisi sayap kanan dan kiri pasukan. Sebuah taktik tempur yang membahayakan. Satuan intelijen dikirim guna menjalankan misi spionase atas musuh.
Di antara mereka adalah Tulaihah al-Asadi. Beliau memacu kudanya menempuh perjalanan sejauh 6 mil menyusup ke dalam barisan musuh dan mendapatkan data akurat. Tulaihah berhasil menewaskan 2 komandan senior Persia, yang mana kekuatan masing-masingnya setara dengan 1000 serdadu. Beliau juga menawan seorang komandan senior lainnya untuk dihadapkan kepada Sa'ad. Tawanan tersebut justru menceritakan sepak terjang Tulaihah yang menakjubkan, lalu menginformasikan bahwa musuh berkekuatan 120.000 personil dan di belakangnya terdapat jumlah pasukan yang sama. Setelah itu tawanan tersebut masuk Islam dan Sa'ad memberinya nama yaitu Muslim. Di saat kedua kubu saling berhadapan, Sa'ad mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau segera datang dan langsung duduk di sisi Rustum. Hal ini membuat para pembesar Persia berang. Namun dengan tenang beliau menjawab, "Sesungguhnya duduk di singgasana ini tidaklah meninggikan kedudukanku dan tidak pula mengurangi kedudukan panglima kalian." Setelah itu Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu diutus menemui Rustum. Bersamaan dengan itu musuh telah menghiasi tenda dengan berbagai perhiasan yang menyilaukan mata. Mereka meletakkan sejumlah bantal berajut benang emas serta permadani yang terbuat dari sutra. Rustum sendiri memakai mahkota tengah duduk di atas singgasana yang terbuat dari emas. Di sisi lain, Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu datang menaiki seekor kuda pendek. Beliau masuk tenda dengan tetap mengenakan baju besi dan senjatanya, namun kedua perundingan ini berakhir tanpa membawa hasil. Menjelang pecahnya pertempuran, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tertimpa penyakit bisul di sekujur tubuhnya. Keadaan ini menghalangi beliau untuk memacu kudanya. Pintu benteng sendiri tidak ditutup menunjukkan keberanian Sa'ad. Dari atas benteng, beliau mengatur pasukan dalam keadaan bersandar di atas dadanya yang terletak di atas bantal. Sa'ad radhiyallahu anhu menghadirkan para pemuka kaum, jagawan perang dan penyair sebagai upaya mengorbankan ruh jihad tentara Islam. Beliau radhiyallahu anhu juga memerintahkan agar dibacakan ayat-ayat jihad dari surat Al-Anfal. Hal ini membawa ketenangan bagi pejuang Islam. Mereka mengetahui kemenangan bukan dinilai dari kekuatan pasukan. Kemenangan adalah karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Persia mempersiapkan 30.000 tentara khusus yang diikat dengan rantai besi agar tidak melarikan diri. Rustum sendiri mengenakan 2 lapis baju besi. Rustum sempat mengalami mimpi buruk tentang kekalahan pasukannya. Dia adalah seorang dukun yang mengetahui ilmu perbintangan. Dia pun bersedih, namun ia menyembunyikan hal itu. Seusai salat zuhur, Sa'ad radhiyallahu anhu mengumandangkan takbir pertama. Seluruh prajurit bertakbir dan menyiapkan diri. Takbir kedua, mereka kembali bertakbir dan bersiap dengan senjatanya. Takbir ketiga dikomandangkan, mereka pun serentak bertakbir sembari bersiap memacu kuda-kuda. Dan setelah pekikan takbir keempat, seluruh prajurit menggempur barikade Persia hingga malam tiba. Ibarat singa-singa garang yang memburu mangsanya, bahkan singa saja tidak segarang mereka. Di hari itu banyak korban berjatuhan dari pihak Islam. Gajah-gajah Persia membuat takut kuda-kuda Arab hingga lari darinya. Pertempuran berkobar pada pagi hari kedua hingga larut malam. Al-Qa'qa' bin Amir memerintahkan agar memberikan kostum menyeramkan pada sejumlah unta Arab. Hal ini membuat kuda Persia ketakutan. Sementara itu bantuan pasukan Islam datang dari Syam sebanyak 6.000 personil. Tentara Islam benar-benar bertempur dengan gagah, berani hingga larut malam. Di saat pergantian hari, kaum muslimin mengubur jenazah pejuang dan memindahkan prajurit yang terluka parah. Adapun mayat-mayat serdadu Persia dibiarkan bergelimpangan. Pada pagi hari ketiga, mereka kembali berperang hingga sore hari. Tak terdengar pada hari itu melainkan suara pedang-pedang
yang beradu. Sampailah pertempuran pada hari keempat, milisi militan Islam berhasil melukai dan membunuh sejumlah gajah pasukan Persia. Permukaan bumi Qadisiyah bersimbah darah, api perang terus berkobar. Para pejuang Islam terus maju menggempur brigade musuh. Matahari tergelincir siang itu. Tiba-tiba berhembus angin kencang memporak-porandakan tenda-tenda Persia, termasuk tenda milik Rustum. Suasana menjadi samar tak jelas dipenuhi debu. Rustum hendak melarikan diri namun tewas terbunuh. Nasib serupa juga menimpa Jalianus. Akhirnya pasukan penyembah api itu mengalami kekalahan telak dan lari tercerai-berai. Para pejuang Islam dengan leluasa membunuh dan mengejar kemanapun mereka menuju, baik ke arah sungai, gunung maupun lembah. Jumlah pasukan Persia yang terbunuh pada perang ini sebanyak 40.000 tentara. Adapun jumlah pasukan Islam yang gugur sebanyak 2.500 tentara. Itulah para mujahidin sejati yang berupaya mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka sibuk memperbaiki anak panah dan meruncingkan ujung tombak, barisan kesatria yang selalu bergemuruh membaca Al-Quran ketika malam tiba. Adapun di siang hari mereka adalah para penunggang kuda yang tangguh dan tak terkalahkan, berjuang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan untuk mereka dan memberi mereka kemenangan.